Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengerti firman Tuhan yang dibahas, mampukan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Judul khotbah minggu ini adalah Release Control. Seringkali kita stres karena kita mau handle semuanya sendiri, kita mau atur semuanya sendiri, akhirnya kita bisa kelelahan, kecapean. Nah, kita harus belajar untuk release control. Mari kita baca firman Tuhan. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Walau kita mengerjakan hal yang baik, niatnya baik, tetapi kalau semua kita lakukan sendiri, itu pun belum tentu baik ujungnya. Jadi niat baik nggak cukup, perlu juga kepengaturan hidup yang baik. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu, engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah, kita jangan lakukan segala sesuatu sendirian, mikir sendirian, semua harus kita lakukan sendiri, capek sendiri. Kita harus belajar delegasi, harus belajar percayakan sama orang lain. Tetapi ya di satu sisi kalau sampai kita jadi orang yang dipercayakan, nah kita pun harus bisa dipercaya. Jangan sampai udah diberi tanggung jawab kepada kita, tetapi kitanya yang lalai, malas-malasan, mudah tersinggung, bikin konflik. Kita bukan nolong, malah bikin nambah capek hati. Nah, jangan gitu. Lanjut ke ayat berikut. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ya, kita bisa saling membantu sehingga meringankan beban kita. Jangan jalan sendirian, bagi-bagi tugas. Saya juga seringkali ketika membutuhkan bantuan dalam IT atau komputer di kantor, maka ada orang-orang IT yang saya bagi berkat, dan mereka yang handle komputer di kantor saya dan maintenance laptop saya. Bukannya saya lihat tutorial di YouTube atau lalu semua saya kerjakan sendiri. Saya bongkar komputernya, mungkin bongkarnya bisa, tapi pas pasangnya lagi yang bingung. Nah, berbagi beban, berbagi pekerjaan sama orang lain, sama orang yang memang bisa bantu saya di hal tersebut. Misalnya kita tahu burung Raja Wali adalah burung yang kuat dan luar biasa. Burung Raja Wali memburu kelinci, domba, bahkan terlihat juga di foto yang ditampilkan itu memburu serigala, bahkan buaya. Tetapi menjadi pengetahuan umum bahwa biasanya Raja Wali ini menjauhi laut lepas. Karena Raja Wali hanya bisa terbang tak berhenti maksimalnya sekitar 200 km. Atau ya sedikit lebih jauh dari Jakarta ke Bandung. Nah, masalahnya lautan lepas itu jauh lebih besar dari hanya 200 km. Jadi Raja Wali nggak mau paksain diri, nanti bisa menjadi sangat lelah. Nah, kita juga jangan maksain diri terlalu banyak ya. Kita juga jangan semua dikerjakan sendiri, maksa diri sedemikian rupa sehingga berujung kelelahan. Jangan kalah pintar sama Raja Wali, kita harus tahu batasan diri kita. Kapan harus istirahat, break, kapan harus tidur, dan pastikan kita bagi tugas sama yang lain. Kalau tidak berbagi beban, tidak berbagi pekerjaan, kita akan menjadi sangat lelah. Bahkan orang-orang di sekeliling kita ikut menjadi lelah juga kalau kita lihat dari ayat di atas. Sebetulnya dalam keseharian kita banyak kesempatan
untuk delegasi. Misalnya ketika masak kita biasakan ajak anggota keluarga ambil piring, sendok, garpu sendiri-sendiri. Lalu setelah makan bisa juga minta setiap orang masing-masing cuci sendiri, atau minimal mengembalikan ke tempat cuci piring. Jadi ibu or mami nggak stres sendirian, capek sendiri, menjadi sangat lelah katanya. Bahkan dalam pertemanan baik kalau kita saling meringankan beban satu sama lain. Jangan tanggung beban sendirian. Kalau yang satu masak, yang satu cuci piring, yang satu cuci baju dan jemur pakaian, yang satu angkat jemuran dan lipat pakaian. Saling bantu, saling kerjasama, maka nggak dikit-dikit sangat lelah, mental breakdown, kelelahan. Atau daripada selalu masak di rumah, dimana mungkin lebih melelahkan ya. Kita harus bersihkan dulu dagingnya, potong dulu semuanya, siapkan bahan-bahannya. Lalu setelah masak, banyak sekali cucian dari panci, penggorengan, mangkok, piring, sendok, garpu, dan bahkan dapur pun jadi berminyak, bahkan berantakan, lengket sampai ke lantai. Nah, bisa jadi sangat lelah nih. Tetapi sebetulnya bisa juga kita bagi-bagi beban kita. Misalnya kalau kita sedang sibuk dengan ujian anak atau submit tugas anak. Kebetulan anak saya kadang sampai jam 10 malam masih sibuk submit tugas online di sekolah. Nah, kalau banyak kesibukan kita bisa berbagi tugas masak. Misalnya sesekali pesan makanan dari luar, di resto yang bisa kita percaya kebersihannya. Tidak perlu mahal sebetulnya, apalagi kalau kita jeli sama promo mingguan yang ada di aplikasi order online. Ayo ringankan bebanmu, bagi-bagi kerjaan, bagi-bagi tugas. Jangan semua ditampung, dikerjain sendiri, dari yang penting sampai yang kurang penting. Atau misal setiap kali saya ibadah pria sejati di Max in Christ Church di Kamis malam, nah biasanya yang jagain dan tidurin Max, anak saya, itu istri saya. Sebaliknya kalau istri saya lagi ibadah wanita bijak di MIC Church, ya saya yang handle Max. Jadi bagi-bagi tugas, jangan diam mendem, nggak ngomong, capek sendirian, akhirnya menjadi sangat lelah. Nah, kita udah tahu untuk bagi-bagi tugas, cuma seringkali kita ragu untuk percaya tanggung jawab ke orang lain. Nah, ada beberapa hal yang bisa nolong buka pikiran kita untuk release control. Pada ayat Mazmur 8 ayat 6, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Yang pertama, God is also delegates His authority. Nah, Tuhan pun delegasikan bagi-bagi tugas. Tuhan mempercayakan ke manusia untuk mengelola, untuk berkuasa. Tuhan saja mempercayakan ciptaannya untuk dikelola sama manusia yang berdosa, manusia yang punya kecenderungan melakukan kesalahan, tetapi Dia Tuhan yang mengizinkan rencananya digenapi melalui kita. Luar biasa. Dia Tuhan yang ciptakan segala macam binatang, tetapi manusia yang dipercayakan untuk memberikan nama kepada binatang itu. Tuhan yang mendesain bahtera pada zaman Nuh, tetapi Nuh yang dipercayakan untuk membangun bahtera itu. Kalau kita sebagai manusia ciptaan dipercayakan alam semesta untuk dikelola, seharusnya kita juga mempercayakan tanggung jawab ke sekeliling kita, sehingga kita nggak kelelahan. Yang kedua, know your limits and learn how to say no. Nah, kita harus belajar berkata tidak, harus tahu batasan kita. Jangan sampai semua diiyain, akhirnya kelelahan, kecapean. Kalau kita mengerjakan lebih dari apa yang kita mampu pegang, pastilah jadinya kewalahan, kelelahan, dan stres. Mestinya bedakan apa yang baik untuk dilakukan, tetapi tidak harus dengan apa yang penting harus dilakukan, apalagi bersifat urgent. Tetapi tidak semuanya harus kita say yes. Yang ketiga, don't try to control the uncontrollable. Nah, nggak perlu coba untuk selalu mengendalikan hal-hal yang bisa di luar kendali, apalagi yang di luar tanggung jawab kita. Karena kepo belum tentu baik ujungnya. Banyak hal di dalam hidup kita itu di luar kendali kita sebetulnya. Misalnya, sifat atau sikap orang lain. Nah, daripada kita jadi stres sama perilaku mereka, kita jadi mikirin terus, kenapa ya kok orangnya gitu amat ya? Kok orangnya jahat banget ya? Nah, kok gitu amat sikapnya ya? Lebih baik fokus dengan hal-hal yang kita bisa kendalikan. Misalnya, apa respon kita terhadap satu masalah. Nah, yang itu dalam genggaman kita. Kalau sikap orang lain, sikap orang yang mungkin kita nggak bisa atur, terima aja ada hal-hal yang memang nggak bisa kita ubah atau nggak sesuai sama maunya kita.
pada waktu itu. Kita nggak bisa atur kematian, kita nggak bisa atur resesi dunia. Dalam satu sisi kita harus sadar bahwa ada hal yang nggak perlu kita stresin, karena kita nggak bisa buat apa-apa tentang hal itu pada waktu itu. Tetapi reaksi kita di tengah menghadapi setiap masalah akan menentukan arah kelanjutan cerita itu. Mari kita baca firman Tuhan, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Poin yang terakhir, let God take control. Mari datang kepada Tuhan, lepaskan semua bebanmu, bahkan lepaskan kendalimu atas hidupmu, biarkan Tuhan ambil alih. Setiap kali kalau kita mau ambil keputusan, berdoa dulu, benar-benar tanya Tuhan. Jangan hanya use your brain, pakai akalmu, pakai pengalamanmu, tapi benar-benar sadar bahwa Tuhan itu benar bisa dilibatkan. Dan Dia seringkali bicara sama kita, cuman kita sering nggak mau dengar. Salah satu definisi kata stres adalah keadaan tertekan atau tercekik. Ya, kata yang cukup tepat untuk menggambarkan stres, keadaan leher seperti tercekik, nggak bisa nafas, nggak bisa mikir, seperti terbelenggu, karena melebihi limit mencoba mengendalikan semua hal. Mari biarkan Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Kalau mau ambil keputusan, doa dan libatkan Tuhan. Dia Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Mari serahkan semua kepada Tuhan. Pilih untuk percaya hanya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, yang selalu ada untuk saudara. Saudara akan takjub mengalami stresmu hilang ketika saudara mulai fokus sama Tuhan dan bukan kepada dirimu sendiri. Saudara akan lebih tenang karena bukan kita yang pegang kendali. Hidupmu aman di dalam tangan Tuhan. Mari sebelum kita akhiri ibadah, saya undang bagi yang rindu minta Tuhan ambil alih hidupmu. Mari bersama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni saya atas dosa dan pelanggaran saya. Saya undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, satu hal lagi, izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarkan Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kelewasan dalam mengatur hidup kami, supaya kami mendelegasikan hal-hal dalam hidup kami. Kami tidak mau sibuk lalu jauh dari Tuhan. Mampukan kami delegasi semua hal yang kurang penting, sehingga kami lebih punya banyak waktu untuk Tuhan. Kami serahkan kendali hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keputusan yang terbaik terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus ada arah hidup yang diluruskan. Ada beban yang terangkat karena kami sadar, kami tenang bahwa Tuhan yang pegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, saya percaya mulai hari ini hidup saudara akan jelas terarah dalam perjalanan kemenangan yang Tuhan siapkan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.